Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi ya di video pembelajaran Ibu. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pemisahan campuran. Campuran adalah hasil pencampuran dari dua zat atau lebih. Seperti bisa kalian lihat di gambar tersebut, ada zat 1, zat 2, zat 3 bersatu berkumpul menjadi satu dalam bentuk campuran. Contohnya udara. Udara yang kita hirup setiap harinya itu merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida. Jadi udara itu merupakan suatu campuran. Selain udara, bisa kalian tahu juga contoh-contoh campuran bisa tanah dan air. Campuran dibagi menjadi dua, heterogen dan homogen. Heterogen adalah zat yang di dalamnya masih dapat dipisahkan. Contohnya adalah campuran air dan minyak. Selain itu juga campuran pasir dan batu. Campuran yang kedua yaitu homogen, zat yang di dalamnya tidak bisa dipisahkan. Contohnya adalah asap kendaraan bermotor. Yang di dalamnya ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, ada juga oksigen dari udara. Jadi homogen itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini adalah cara-cara pemisahan campuran. Ada 9. Yang pertama pengayaan, yang kedua dekantasi, yang ketiga penyaringan atau filtrasi, yang keempat adalah destilasi, 5 ekstraksi, 6 sublimasi, 7 sentrifugasi, 8 kromatografi, dan yang terakhir adalah rekristalisasi. Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu pengayaan. Pengayaan merupakan cara memisahkan campuran dari zat padat dan zat padat berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Contohnya adalah saat kita memisahkan pasir dan kerikil dengan menggunakan ayakan pasir. Gambar ini bisa kalian lihat. Nah, seperti ini, tahu ya? Contoh pemisahan campuran yang kedua yaitu dekantasi. Ini merupakan cara memisahkan zat padat yang berukuran partikel besar dengan zat cair dengan cara perlahan-lahan. Contohnya saat kita mencuci beras. Gambarnya seperti ini. Nah, pasti pernah ya? Oke, selanjutnya contoh pemisahan campuran yang ketiga yaitu penyaringan atau filtrasi. Yaitu memisahkan zat padat yang ukuran partikelnya kecil yang terlalu di dalam zat cair dengan menggunakan kertas saring. Contohnya saat kita mau menyaring air kotor. Seperti ini. Nah, di sini ada air kotor, kemudian kita saring menggunakan corong yang sudah diberi kertas saring. Kemudian di bawahnya itu adalah air murni atau disebut dengan filtrat, dan kotoran yang ada di kertas saring itu disebut residu. Yang keempat, pemisahan campuran yaitu destilasi, memisahkan zat cair yang larut di dalam cair berdasarkan titik didih menggunakan peralatan yang dinamakan alat destilasi. Contohnya, saat kita memisahkan air murni pada suhu 100 derajat Celcius dari air laut. Seperti ini. Nah, ini adalah yang namanya peralatan destilasi. Ada labu, kemudian di situ kita isi air laut yang di dalamnya kita beri batu didih untuk mengatasi letupan. Kita panasi pada suhu 100 derajat Celcius, di situ ada termometer. Kemudian uap air pada suhu 100 derajat Celcius mengalir melalui kondensor akan berbentuk cair. Jadi yang tadinya uap akan melalui kondensor berbentuk cair. Sehingga air murni bisa kita dapatkan. Pemisahan campuran yang kelima yaitu ekstraksi.
yaitu memisahkan zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan kelarutan dengan menggunakan alat yang bernama corong pisah. Contohnya saat kita memisahkan campuran air dan minyak, seperti video yang akan Ibu tayangkan ini. Nah, ini adalah contoh alat ekstraksi namanya corong pisah. Di sini Ibu akan memisahkan antara air dan minyak, di mana air ada di fase bawah dan minyak ada di fase atas. Kita buka valve-nya, kemudian air akan turun ke bawah. Kita tutup hingga batas fase air dan minyak. Nah, ini wadah yang kedua adalah berisi minyak. Sehingga terpisahlah air dan minyak tersebut. Pemisahan yang keenam yaitu sublimasi, memisahkan campuran berdasarkan kemudahan zat menyublim dari zat padat menjadi uap. Contohnya adalah pemurnian kapur barus. Ini adalah contoh pemurnian kapur barus. Jadi campuran kapur barus yang kotor, yang bercampur dengan pasir, kita pisahkan menjadi kapur barus murni dengan cara campuran itu tadi dipanaskan melalui kompor bunsen, kemudian uapnya akan tertangkap oleh es batu yang ada di atasnya, sehingga uap dari kapur barus tersebut akan mengalami perubahan wujud menjadi padat. Namanya kapur barus itu mengkristal. Pemisahan campuran yang ketujuh yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi memisahkan campuran zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat dengan cara memutar menggunakan alat yang dinamakan alat sentrifugal. Contohnya saat kita ingin memisahkan bubuk kapur dengan air atau mungkin kita ingin memisahkan plasma darah. Di sini Ibu ada video cara memisahkan plasma darah. Nah, itu adalah yang disebut dengan alat sentrifugal. Yang ini adalah tabung yang berisi sampel yaitu plasma darah. Sampel tersebut dimasukkan ke dalam alat sentrifugal, kemudian diberikan RPM. Nah, ini adalah hasil dari sentrifugasi. Terdapat pemisahan antara zat cair dan zat padatnya. Apabila kita ingin mengambil zat cairnya, maka kita bisa mengambil zat cair yang ada di fase atas menggunakan pipet mikro. Pemisahan campuran yang ke-8 yaitu kromatografi. Kromatografi itu memisahkan campuran berdasarkan perbedaan migrasi dan distribusi senyawa atau ion-ion di dalam dua fase yang berbeda, yaitu fase gerak dan fase diam. Kromatografi ada dua, yang pertama kromatografi cair dan yang kedua adalah kromatografi gas. Nah, ini adalah contoh dari kromatografi cair, alatnya seperti ada di gambar, nama alatnya adalah HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Untuk bagan dari sampelnya seperti yang ini ya, saya jelaskan. Di sini ada yang namanya pelarut. Ini adalah fase gerak, kemudian dipompa. Setelah dipompa, sampel kita injeksikan yang ingin kita analisis. Lalu sampel dengan fase geraknya itu tadi berjalan melalui kolom. Dari kolom nanti akan masuk ke dalam detektor. Di detektor ini akan dideteksi sampel yang dianalisis, kemudian hasilnya akan masuk langsung di komputer. Sampah dari cairan tadi, cairan sampel itu masuk ke dalam botol Erlenmeyer menjadi sampah. Dan ini adalah contoh dari kromatografi gas, alatnya seperti ini. Contohnya alur dari proses analisis menggunakan kromatografi gas. Di sini ada gas pembawa, kemudian kita injeksikan sampel, dibawa oleh gas pembawa tadi itu tadi menuju kolom. Kolomnya berbeda dengan kromatografi cair. Kalau kolom dari kromatografi gas ini berbentuk foil. Kalau dari kromatografi cair tadi itu kolomnya lurus ya. Kemudian sampel itu tadi
akan terdeteksi oleh detektor, langsung ke komputer, muncul hasilnya, dan sisa dari sampel itu tadi akan terbuang ke sampah. Nah, ini adalah pemisahan campuran yang terakhir, yaitu rekristalisasi. Rekristalisasi yaitu memisahkan campuran dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya adalah rekristalisasi garam dan gula. Ini adalah contoh rekristalisasi garam dan gula. Di sini ada larutan garam, gula, dan air. Dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian air menguap hingga habis dan terbentuk residu berupa kristal gula dan garam. Demikian penjelasan dari pembelajaran daring dari Ibu. Untuk materi dan tugas selanjutnya sampean bisa akses di www.smkwalisongo2ngepol.sch.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.